Berikutnya nomor 2. Keluar darah pukul 10 lebih 17 WIB. 5 hari kemudian berhenti pukul 14 lebih 50. Pukul 10.17 ketika datangnya darah atau keluarnya darah, ada waktu sholat yang harus dikerjakan? Boten. Berarti ketika awal dia tidak perlu ada sholat yang harus dikodok. Kemudian berhentinya pukul 14 lebih 50. Ini waktu nopo? Waktu asar. Berarti keluar darahnya tidak ada sholat yang dikodok. Kemudian berhentinya di waktu asar, di waktu awal asar. Kira-kira ada sholat yang harus dikodok nopo mboten? Sholat nopo? Zuhur, betul. Sholat zuhur yang harus dikodok. Sedangkan asarnya bagaimana? Adaan, langsung dikerjakan. Ada. Zuhurnya yang dikodok. Karena berhenti di waktu asar. Sedangkan waktu asar dengan waktu zuhur itu sholatnya bisa dijamak. Maka ketentuannya ketika berhentinya darah di waktu kedua, sholat sebelumnya bisa dijamak, maka wajib menjamak sholat sebelumnya. Gitu. Berikutnya nomor 3. Keluar darah pukul 18 lebih 30 WIB dan sudah sholat. Kira-kira niki waktu nopo? Waktu maghrib. Sudah sholat ya. Berarti maknanya ketika keluar darah dia tidak wajib qadha, karena ketika keluar darahnya sudah melaksanakan sholat. Kemudian 6 hari kemudian berhenti pukul 21 WIB. Niki waktu sholat nopo? Waktu sholat isya. Berarti sholat isya bagaimana cara melaksanakannya? Iya, sholat isya dilaksanakan dengan ada. Ada yang dikodok? Ada yang dikodok? Apa? Maghrib, betul. Karena isya bisa diganti jamak dengan maghrib, maka maghrib yang harus dikodok. Sedangkan ketika keluarnya tidak ada sholat yang harus dikodok, cukup mengkodok sholat maghrib. Berikutnya nomor 4. Nomor 4, keluar darah pukul 22 WIB dan sudah sholat. Niki waktunya sholat nopo? Sholat isya. Berarti ketika keluar darah ada sholat yang dikodok? Boten, karena sudah sholat isya. Dan sudah 8 hari kemudian berhenti pukul 3 lebih 15. Niki waktu nopo? Waktu isya juga, 3 lebih 15. Perhatikan, berhentinya jam 3 lebih 15. Subuhnya jam pinten? 3.39. Artinya untuk menuju ke 3.39 ada waktu berapa menit? Ada waktu 24 kelomuan ya. Aja ngapusi dong. 24 menit ya. Nah, maka ketika seperti ini 24 menit waktu ini cukup mboten untuk takbiratul ihram? Cukup. Maka sholat apa yang harus dikodok? Sholat apa yang dikodok? Niki kira-kira lek tinggi mandi terus sholat isya cukup enggak? 24 menit? Ya Allah. Sampai nyapo nih jadi. Sepenting niat gerujukan kabeh ngono wae ya pun to. Apa pedikir niki ya menurut normalnya cukup lah ya untuk sholat, untuk mandi cukup ya, dicukupnya ya Mbak. Tapi untuk sholat genep ndak kira-kira? Mandi sak golek rukuwe, kula ning endi aku bingung, cepet kayak bingungnya. Cekap mboten kira-kira sampai sholat sempurna? Hah? Baik, ada 2 pilihan untuk yang mandi bebek dan tidak. Oke, saya buatkan 2, tapi usahakan cukup. Yang pertama, jika waktu ini cukup untuk sholat, maka dia harus segera sholat isya. Segera sholat isya. Sholatnya isya berarti
Ada. Jika seperti ini, maka dia wajib qadha sholat mboten? Napa yang wajib? Iya, tetap qadha sholat, qadhanya maghrib. Karena isya bisa dijamak dengan maghrib. Kalau kemudian yang kedua, pilihan yang kedua, tidak mampu untuk dilakukan sholat adaan, apa yang dilakukan? Qadha. Qadha napa? Isya dan maghrib. Dua-duanya diqadha. Kenapa? Karena berhentinya di waktu isya, meskipun tidak cukup untuk bersuci. Lah napa kok maghrib ya panggah diqadha? Karena isya dengan maghrib bisa dijamak. Jadi soal nomor 4, sholat yang harus diqadha bisa jadi maghrib saja karena cukup untuk mandi dan melaksanakan sholat isya, atau kalau tidak cukup maka isya dan maghrib yang diqadha. Ketika datangnya haid tidak ada sholat yang diqadha. Berikutnya soal nomor 5. Keluar darah pukul 4 WIB pagi nggih dan belum sholat. 4 hari kemudian berhenti pukul 11 lebih 55. Keluar darah pukul 4 itu waktu napa? Waktu napa? Subuh. Berarti keluar darah waktu subuh. Sudah sholat apa belum? Belum. Maka subuhnya harus bagaimana nanti? Dia wajib mengqadha. Kemudian 4 hari kemudian berhenti pukul 11 lebih 55. 11 lebih 55 ini waktu sholat napa? Waktu sholat zuhur. Berhentinya di waktu sholat zuhur. Sholat zuhur habis sholat zuhur itu 14.47. Cukup mboten damel mandi sholat? Sangat cukup nggih. Maka ketika berhenti di waktu zuhur niki, zuhure pripun? Ada, langsung dilaksanakan. Ada sholat yang harus diqadha ketika berhentinya darah? Tidak ada. Wajib qadha asar napa mboten? Mboten. Teng napa? Karena sudah suci jawabannya. Lah zuhur wis sholat, ngasarnya apa diqadha? Kan beriki sholat panggahan. Gitu ya. Ini berhentinya. Oke, jadi sholat yang harus diqadha hanya subuh karena belum sholat tadi. Berikutnya nomor 6. Keluar darah pukul 15 niku dan belum sholat. 15 waktunya sholat napa niku? Waktu sholat asar, belum sholat. Maka ketika keluar darah di waktu asar belum sholat, besok wajib qadha napa mboten? Wajib qadha asar. Berhentinya 10 hari kemudian berhenti pukul 9 WIB. Jam 9 waktu sholat napa mboten? Mboten waktu sholat wajib, tapi waktu sholat sunnah nggih. Nah, maka ada yang harus diqadha? Mboten. Maka cukup qadha asar saja. Zuhur diqadha mboten? Teng napa? Kan sudah sholat sebelumnya niki. Nggih lho? Nah, wong keluarnya di waktu asar. Sebelumnya, zuhur sebelumnya sudah sholat. Inilah mengapa ketika keluarnya darah tidak perlu mengqadha sholat yang bisa dijamak. Ketika keluarnya darah tidak perlu mengqadha sholat yang bisa dijamak sebelumnya. Karena seperti ini. Betul ya? Yang wajib yang bisa dilakukan qadha sholat yang bisa dijamak hanya ketika berhentinya. Nomor 7 sudah. Tujuh sudah ya? Belum? 7 sampun nggih. Sekarang berapa? 7. Sekarang 7. Oke, nomor 7. Keluar darah pukul 13 WIB dan belum sholat. Keluar darah jam 1. Niku waktu nopo? Waktu zuhur. Belum sholat. Maka dia wajib qadha nanti. Kemudian berhentinya pukul 17 lebih 50. Niku waktu napa? Waktu maghrib. 17.50. Berhenti jam 17.50. Sedangkan isyae jam pinten?
18.54. Nah niki ada waktu 1 jam ya, 1 jam lebih 4 menit. Nggih, bener mboten? Nah ini cukup tuh damel mandi, bersuci dan sholat, sangat cukup. Maka ketika seperti ini zuhur qadha berhentinya di waktu niku maghrib nggih. Maka sholat maghrib harus dilakukan secara ada sholat yang harus dijamak di qadha? Tidak ada. Nah mergo ngasar gandengane kalih zuhur. Dan maghrib setelah suci di waktu maghrib mboten perlu qadha asar, apalagi ngisa, karena ngisa sudah suci. Nomor 8, keluar darah pukul 18 WIB. Niki waktu napa? Waktu maghrib. 18 WIB waktu maghrib dan belum sholat. Maka bagaimana maghribnya? Tuh. Kemudian berhentinya pukul 4:15. Niki waktu napa? Subuh. Terbitnya jam pinten subuh? 5:04. Berapa menit? 45:49. Cukup ya untuk mandi dan sholat. Maka ketika berhentinya di waktu subuh jam 4:15 itu sudah masuk waktu subuh nggih. Niki dilakukan secara anda. Yang wajib diqadha namung maghrib ketika darah keluar. Nomor 9, keluar darah pukul 18:56. Waktu napa niku? Waktu isya dan belum sholat. Maka bagaimana? Pukul 18:56 waktu isya. Sudah masuk isya berapa menit? 2 menit. Dan dia belum sholat, ternyata darahnya keluar. Maka bagaimana? Boten wajib qadha. Meskipun sudah masuk waktu isya, tapi tidak wajib qadha. Kenapa? Karena 2 menit tidak cukup digunakan untuk sholat, apal bersuci dan sholat. Itu ya. Jadi kalau bedanya ini, ketika datang dan berhentinya itu beda. Aturannya, batasan-batasannya itu benten. Nah, makanya diperhatikan baik-baik. Keluar darah di waktu isya tapi mboten wajib qadha. Kemudian 7 hari berhenti pukul 14:45. 14:45. Waktu napa niki? Masih di waktu zuhur ya. Untuk masuk waktunya asar berapa? 2 menit juga untuk masuk waktu asar. Maka bagaimana? Zuhurnya di qadha. Karena waktu 2 menit cukup untuk takbiratul ihram. Nah, ketika berhentinya ini Mbak, tidak memperhatikan apakah dia cukup untuk bersuci atau tidak. Meskipun 2 menit kok suci di waktu isya kurang 2 menit waktu zuhur karek 2 menit niki ya wajib di qadha. Karena 2 menit tidak mungkin ya sama untuk mandi dan sebagainya tidak cukup. Kok sing 2 menit sing 20 menit emangnya kurang ya. Maka 2 menit zuhur wajib di qadha. Terus asar pripun? Boten, karena asar ada. Jadi sing diqadha napa mawon niki wau? Zuhur mawon. Perhatikan soal nomor 9. Ini soalnya sama antara keluar darah dan berhentinya. Maksudnya sama adalah waktunya. Kulo membuat soalnya untuk ketika keluarnya itu waktunya masih masuk 2 menit, nggih. Sedangkan ketika berhentinya sisa 2 menit. Dan cara memperlakukannya atau menghukuminya berbeda. Yang 4 menit, zuhur lebih 4 menit. Kemudian sudah sholat apa belum itu? Belum sholat. Maka bagaimana? Wajib untuk betul. Untuk wudhu, untuk bebersih, untuk pipis, kan sama harus membersihkan semuanya itu ya.
kemudian untuk digunakan untuk sholat. Harus kebiasaan as-sholatu ala waktiha. Pokoknya di HP itu ada aplikasi yang azan itu. Azan, sampean langsung ke kamar mandi, langsung sholat. Dilalah di tengah-tengah sholat keluar darah. Maka yang seperti itu sholatnya sah apa mboten? Masih scroll TikTok. Nomor ini 10, 15 jam 15 waktu apa? Asar. Sudah masuk 15 menit yang lalu ya. 13 menit yang lalu. Maka bagaimana sholat asarnya? Dilakukan secara adaan. Ada yang dikontok? Nopo? Duhurnya dikontok. Maka berapa sholat yang dikontok? Satu saja ketika darahnya berhenti. Sampun sampai di sini. Silahkan dicatat salah berapa, betul berapa, atau mungkin betul semua. Sambil menunggu oret-oretannya sampean, mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan ini atau sesuatu hal lain, bisa ditulis di belakangnya ya. Mungkin saya lihat. Nah, sambil menunggu itu saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Ini mungkin sampai jam 9. Sampai jam 9. Jam 8, sekarang jam setengah 8. Sampai jam 9. Sampai jam 8. Baik. Jika kita akan berpuasa selama haid, tetapi mandi besarnya setelah subuh, apakah boleh? Niki ngeten. Kalau darah itu berhenti, ya niki yang paling rawan sekali. Kalau waktu-waktu yang memungkinkan sampean untuk suci, jadi misalnya saya contohkan di waktu-waktu ini tadi, ada waktu yang sebelum subuh itu sesungguhnya sampean sudah suci, maka pada saat itu sampean diwajibkan segera mandi dan bahkan melaksanakan sholat isya. Tapi kalau di kasus ini, misalnya sucinya itu sudah masuk waktu subuh, jadi di waktu subuh itu, waktu subuh sudah lewat itu dilihat itu sudah bersih. Maka bagaimana? Sampean kan sudah memasukkan kapas di farji sampean. Kira-kira lek poso sah apa mboten? Mboten sah. Tapi diwajibkan ada beberapa pendapat enten sing mengatakan bahwa ketika orang itu di puasa Ramadan kok di tengah-tengah waktu siang itu sudah berhenti, maka diharuskan ngeker. Ada yang begitu, ada pendapat begitu, ada juga yang tidak. Karena kalaupun ngeker itu juga mboten sah posone. Kan mboten genep, mboten. Nah, ngeker paham ngeker, menahan. Jadi pangkah posone. Ada yang begitu. Maka ada ojo dibatane dulu puasane gitu. Jangan-jangan tidak sampai 24 jam. Padahal ada ketentuan bahwa ketika darah itu keluar, kita sudah tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah apapun yang wajib itu nggak boleh, ada larangan-larangannya. Maka pripun ya damel ngati-ngati ikut pendapat yang kuat saja. Betul ya. Berikutnya ini, saya uzur pada tanggal 19 Oktober, suci tanggal 25 Oktober. Pada tanggal 3 saya keluar darah seperti darah haid. Bagaimana hukum tersebut? Apakah dihukumi istihadah? Apa dihukumi haid? Ini kalau hitung. Keluar darah tanggal 19 Oktober sampai tanggal 25 Oktober itu 6 hari. Kemudian berhentinya antara tanggal 25 sampai 3 ini berarti 3 November itu 9 hari. Jadi aslinya pas 15 hari. Nah setelah itu keluar darah seperti haid. Maka saya yang akan bertanya kepada si penanya, ini jamnya harus dipastikan. Kalau jamnya masih di dalam masa 15 hari, maka hukumnya haid. Tapi kalau berlanjut, setelah 15 hari berlanjut darah itu terus keluar,
maka nanti hukumnya istihadah. Istihadah yang bagaimana? Nanti saya jelaskan setelah babnya ini. Setelah liburan kulo jelaskan. Karena ini banyak yang bertanya tentang ini. Mungkin kulo jelaskan pendapat yang paling mudah menyikapi masalah istihadah. Yang paling mudah. Nah, maka niki begitu. Kalau keluar darahnya di tanggal 3 itu masih di dalam rangkaian masa 15 hari, maka hukumnya haid. Tapi kalau sudah di luarnya, maka hukumnya istihadah karena menyempurnakan masa suci. Apakah seorang istri yang sedang dalam keadaan haid dan darahnya sudah tidak keluar, sedangkan suami mengajak jima, apakah harus mandi besar terlebih dulu atau setelah selesai? Ini pertanyaan kemarin saya bahas. Maka harus mandi dulu, tidak boleh, harus mandi dulu, mandi besar dulu baru boleh jima. Ketika darah haid keluar hanya setitik ketika waktu zuhur, apakah waktu haid dihitung mulai saat itu juga? Betul. Kalau darah itu sudah keluar meskipun setitik, maka saat itu juga dihukumi sudah haid. Dan semisal ternyata darah itu hanya keluar waktu zuhur sampai akhir asar, bagaimana hukumnya? Berarti hukumnya istihadah karena tidak mencapai waktu 24 jam. Maka ketika waktu asar itu tadi mau melaksanakan sholat asar, cukup wudhu saja, mboten usah mandi besar. Karena darah yang keluar tadi hukumnya ternyata istihadah. Dan bagaimana sholat zuhur yang tadi tidak dilaksanakan? Berarti wajib diqadha. Bagaimana? Nah, tadi ada pertanyaan, pertanyaannya. Apabila saat menjelang suci setelah haid menunda bersuci, karena kebiasaan darah haid akan keluar lagi meski kelihatannya sudah berhenti, apakah wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan karena menunda bersuci tadi? Ini kemarin juga sudah saya jelaskan. Kalau punya kebiasaan darah terputus-putus, maksudnya antara berhenti kemudian nanti ada dimungkinkan darah itu keluar lagi, ada kebiasaan seperti itu, itu sudah menjadi kebiasaan, maka menurut Imam Romli boleh tidak segera sholat atau menunggu. Tapi kalau tidak punya kebiasaan tidak boleh. Bersih kudu harus mandi, gitu ya. Bersih harus mandi. Ini dicontohkan sama. Hari ini subuh darah sudah berhenti. Akan tetapi untuk memastikan apakah sudah benar-benar berhenti, menunda mandi besar sampai sore waktu asar. Kok suwimen kalau menundai. Jadi ke subuh sampai asar itu kok suwimen. Paling enggak yuk asar mak zuhur toh nggih. Kalau zuhur dicek sudah berhenti, saya kira sudah pasti berhenti itu. Tapi kalau memang kebiasaannya niku sampai waktu asar masih ada darah yang mungkin keluar, ya menurut Imam Romli boleh. Dan ternyata darah memang sudah berhenti loh. Apa meneh darah ternyata sudah berhenti. Apakah sholat yang ditinggalkan subuh zuhur wajib diqadha? Iya. Jadi konsekuensinya kalau mengikuti pendapat Imam Romli, ketika darah itu ternyata tidak keluar, sampai menunggu kebiasaan ternyata tidak keluar, maka wajib mengqadha. Berarti hakikatnya sama, sudah suci sejak subuh, zuhur, ngasar sing ora dilakoni wajib diqadha. Niku ya. Tuh. Pada awal penjelasan bab nifas, Ustazah mengatakan bahwa sangat penting mengetahui haid terakhir sebelum hamil. Dalam kasus yang bagaimana haid terakhir digunakan? Dalam kasus istihadah nifas. Jadi kalau nifas mengalami istihadah, jadi nifas yang keluar secara 60 hari terus menerus, maka kita menggunakan adat haid sebelum hamil. Itu tadi. Itu digunakan begitu. Kalau mengalami istihadah. Kalau tidak mengalami istihadah ya mboten. Tidak digunakan. Apabila ada seorang wanita mengeluarkan darah pada waktu sudah masuk zuhur, apakah ia wajib qadha zuhur atau sholat pada waktu itu juga? Nah, ini seperti soal-soal tadi. Ada seorang wanita mengeluarkan darah pada waktu sudah masuk zuhur, apakah ia wajib qadha zuhur? Betul, kalau dia belum sholat maka harus wajib qadha zuhur. Di sini atau sholat pada waktu itu juga, wong darahnya sudah keluar kok. Jadi tidak boleh sholat kalau darahnya sudah keluar. Jika keluar darah pada hari pertama belum memenuhi syarat ketentuan haid, apakah wanita tersebut masih wajib sholat atau menunggu darah tersebut memenuhi syarat haid?
menunggu. Hadisnya ngeten. Misalnya niki nggih, keluar darah di waktu zuhur. Sampeyan panggah salat ae. Ngenteni sampai keluar 24 jam. Jadi zuhur metu dinteni sampai zuhur sesuke. Panggah salat. Jangan-jangan niku kok berhenti zuhur. Ya mboten ngoten, Mbak. Jadi ketika darah itu keluar, yo wis meninggalkan semua kewajiban. Mboten usah salat, mboten ya. Ora usah ngoyo. Banyak ya orang yang ngoyo-ngoyo haid iku panggah pengen ibadah. Wong sampean haid iku lho ya wis ibadah. Misalnya ada seorang yang melahirkan sesar, bagaimana mandinya jika jahitannya masih belum kering? Sedangkan nifas itu wajib mandi. Ya mosok swidak dina ora cukup toh. Niki 60 hari sudah kering nih. Bahkan wong bar mandi itu kalau memang perempuannya wedinan, beberapa teman itu sing wedi niku enggak adus sampai seminggu. Bar seminggu niku ya wis adus soe. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah mandi besar, niki kemarin juga sudah saya bahas bahwa mandi besar melahirkan dengan mandi besar nifas itu bisa digabungkan di akhir nifas. Bahkan kalau sampean setelah melahirkan kok mandi besar, dan pada saat itu mengalami nifas, maka podo ae dek gunane karena masih sedang dalam masa hadas besar. Jadi ngenteni nifase mari. Nah, ngoten ya. Pun bedho ngomongan to. Padahal liyane ngonteni pertanyaanku kapan dijawab. Mboten apa. Liyane kaya ngrungokne cerita aja nih. Pripun dilanjutkan atau besok setelah liburan? Yang depan lanjut, salahnya ya besok. Oke ya, bisa dilanjutkan setelah liburan ya. Insya Allah. Jadi hari ini pertemuan terakhir di awal semester. Kita sudah masuk di bab nifas kemarin terakhir. Insya Allah kalau setelah liburan kita sedikit membahas tentang haid dan beberapa istihadah haid pakai pendapat yang paling mudah. Iku nggih. Berikutnya Mbak nggih tadi di sebelum ngaos saya minta pengurus untuk memutarkan syair tentang haid niku wau nggih. Kula berharap nanti setelah semesteran saat derenge ngaji kabeh lalaran dhisik. Nanti koyok pondok. Nggih, lalaran bab haid. Nanti kalau Ustadz Harib membolehkan misalnya sebelum Pak Adnan rawuh sambil menunggu Pak Adnan sampean lalaran riyin nggih alhamdulillah. Atau Ustadz baru lalaran riyin. Jadi lalarannya kuwi. Damel nadzoman head ngoten nggih. Dan bukunya niki masih saya pesankan, sepertinya belum terbit niku baru 3 hari ini dirilis. Sebenarnya sudah ada, cuma yang lengkapnya niku di sini masih terpisah-pisah dengan keterangan-keterangan. Nah, yang khusus syairnya kayaknya bukunya belum ada. Mungkin lek ponenten bisa diagendakan ya Mbak Rizky kira-kira. Mana Mbak Rizky? Ya, semoga bisa karena nanti niki seru nanti sama lama-lama paham. Bisa didengarkan, bisa dilihat di channelnya Islamuna TV. Nanti bisa dilihat itu lamarannya. Ngoten nggih? Sampun kiranya untuk pertemuan 1 semester ini kita cukupkan. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangannya, tentu sangat banyak sekali kekurangannya. Kalau ada lebihnya, insya Allah pasti tidak ada lebihnya. Segala hal yang kemarin saya sampaikan dan kiranya kurang pas terkait materi, monggo bisa dicatat dan kemudian bisa ditanyakan ulang. Ada beberapa teman-teman yang kemarin sudah menuliskannya dan belum saya bahas di sini. Dia memberikan imbal balik dari apa yang saya sampaikan. Saya senang begitu. Dia menyampaikan menurut pendapat ini boleh diniatkan seperti ini. Saya senang seperti itu. Nanti kita bahas niku. Silahkan kalau teman-teman juga ada yang demikian. Kalau senang, saya yakin sama sudah pernah mempelajari haid, entah kitab nopo mawon pasti sudah pernah. Monggo silahkan kalau ada yang kurang pas dengan apa yang saya pelajari disampaikan. Berikutnya saya sangat berharap jenengan semuanya ketika liburan bisa sedikit-sedikit menyampaikan permasalahan ini kepada keluarga, khususnya keluarga terdekat. Dan yang paling penting adalah menerapkannya pada diri sendiri.
Monggo hal-hal yang berkaitan dengan qadha sholat yang belum benar-benar diperhatikan segera diperhatikan. Sering sekali saya sampaikan, apalagi yang mau kita andalkan kecuali kita memperbaiki ibadah kita. Sampean perempuan, maka perempuan itu mahal fitnah, mahal zina, perempuan itu banyak sekali fitnahnya, maka sering berhati-hati. Dan kita itu diberikan nopo head nih. Kita niku ditakdirkan head, dan itu sebenarnya suatu keagungan. Ada banyak sekali hikmahnya tentang head itu, banyak sekali hikmahnya. Maka terkait hal itu mari kita sikapi dengan sebijak mungkin. Kita niati ibadah kita, jadi setiap perjalanan kita, setiap hal-hal yang berkaitan dari kita itu semuanya ibadah. Selamat berlibur saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan istiqomah. Semoga sampean dilapangkan hatinya untuk dimudahkan untuk menerima ilmu dan diberikan semangat setiap waktu, setiap kali mendengarkan segala hal tentang ilmu, tentang pengetahuan. Akhirul kalam, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang baru kita kerjakan tadi. Untuk buku headnya masih saya pinjam, mungkin dipendet di pengurus nggih. Enggak diabsen.